begini, saya di sini menjelaskan sebagai praktisi hukum ya. Pertama-tama, kewajiban yang dilakukan penyidik sudah tepat. Tepat memberikan surat panggilan ke-1 dan ke-2. Terkait kedatangannya setelah panggilan kedua tidak hadir dan datang tadi kata istilah kamu store muka, itu bisa menjadi deal-deal atau kesepakatan dari penyidik dan pihak dari NM. Kita nggak tahu nih apakah sudah dilakukan pemeriksaan awal tetapi dihentikan. Bisa jadi dengan pemeriksaan awal tersebut saat ini saya belum bisa menjawab karena saya ada ada keperluan lain sehingga menunda lagi pemeriksaannya. Itu bisa jadi terjadi. Bisa terjadi. Jadi itu hal yang lumrah, tetapi bagi saya penyidik sudah menjalankan tugasnya memberikan surat panggilan kedua, dan ketika tidak adanya kooperatif dari pihak tersangka bisa dilakukan penjemputan. Nah, mungkin ada komunikasi yang konstruktif dari pihak penyidik dengan pihak tersangka. Ya, kita lihat aja nanti apakah dengan tadi Mbak tanyakan mengenai minggu depan ada panggilan lagi atau pemeriksaan lagi, ya kita lihat nanti seperti apa penyidik mengambil langkah. Tapi kalau Abang melihat sendiri, ini kan untuk penundaan sendiri kemarin awalnya kan tidak disetujui ya Bang? Iya. Gitu. Apakah memang memungkinkan ini untuk disetujui penundaan? Karena dari awal itu kan, iya. Ya itu makanya itu kembali lagi kepada kebijakan penyidik. Cuman lumrahnya kan artinya ketika sudah dilakukan panggilan kedua, ya penyidik harus segera menyelesaikan pemeriksaan. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi dasar alasan, itu harus ditanyakan langsung kepada penyidiknya. Apa yang menjadi dasar alasan penundaan terhadap panggilan yang katanya datang pada hari Rabu ya? Rabu atau Kamis, sehingga pemeriksaan itu cuma sebentar dan akan ditunda lagi pada minggu depan. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi kebijaksanaan dari penyidik saya pikir. Nah, Bang, tapi kalau Abang melihat kan dari kubu Reza Gladysnya ya, Bang, dari Bang Julianusnya ya, selaku kuasa hukumnya langsung itu melaporkan karena penyidik tidak melakukan penangkapan secara langsung. Nah, itu seperti apa mungkin Abang melihatnya? Jadi begini, saya melihat semua ketetapan yang dilakukan penyidik pasti penuh dengan pertimbangan. Pertimbangannya apakah bisa dilakukan dengan penangkapan langsung atau jemput paksa, bisa juga dengan kesepakatan yang dibuat antara penyidik dengan pihak NM selaku tersangka. Nah, tetapi hal ini menjadi bentuk kecurigaan. Saya memahami posisi dari Julianus sebagai pengacara dari Dr. Reza, ya kan? Karena dia menganggap bahwa dengan 2 kali panggilan tidak mangkir, bahkan datang pada hari Rabu, kenapa pada saat itu tidak dilakukan penahanan? Nah, tetapi malah menunda lagi ke minggu depan. Dan itu menjadi strategi dari penyidikan. Saya pikir kan ketika orang melakukan penahanan, penyidik itu mempunyai batas waktu untuk menyelesaikan suatu perkara. Nah, itu yang menjadi pertimbangan mungkin salah satunya penyidik kenapa tidak langsung buru-buru melakukan penahanan. Berarti artinya sah-sah aja ya, Bang. Maksudnya ya sudah, memang karena ada tawaran, memang ada komunikasi antara penyidik dengan pihak NM. Ya sah-sah saja, secara hukum sah-sah saja. Tetapi kan pasti menjadi ada hal yang pihak yang disenangkan, ada pihak juga yang merasa tidak disenang. Artinya kalau dari sisi pelapor pasti tidak senang dengan apa yang menjadi kesepakatan atau menjadi titik temu antara tersangka maupun kuasanya dengan penyidik. Dari sisi pelapor merasa bahwa ingin cepat-cepat segera diberikan kepastian bahwa adanya penahanan. Nah, dengan adanya penahanan kan penyidik mempunyai batas waktu untuk melimpahkan perkara ini sampai P21. Seperti itu. Makanya mengenai strategi penahanan itu kembali lagi kepada penyidik. Kita juga tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi pekerjaan penyidik. Bang, nih jika tanggal 3 nih Bang, NM manggil kembali, apakah berarti pihak penyidik harus melakukan wajib atau seperti apa? Gini loh, penyidik ini kita tidak bisa bilang wajib, itu haknya penyidik.
Jadi dibedakan antara kewajiban dengan haknya. Wajib itu melakukan surat panggilan kedua. Ketika 1, 2 itu wajib dilakukan. Setelah itu berhak untuk jemput paksa karena diatur dengan aturan undang-undang. Tapi penyidik juga berkewajiban menyelesaikan satu perkara. Nah, itu yang wajib, menyelesaikan satu perkara. Mengenai penahanan itu menjadi hak subjektif dari penyidik. Yaitu pemahaman yang harus saya sampaikan kepada masyarakat bahwa penahanan itu menjadi hak dari penyidik. Dan penahanan itu juga menjadi ada tolak ukurnya. Karena di situ ada subjektivitasnya penyidik dan objektivitas. Subjektivitas adalah mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah mengenai ancaman hukuman yang bisa dilakukan penahanan. Artinya kembali lagi kepada penyidik, saya meyakini bahwa apa yang dilakukan penyidik sudah penuh dengan pertimbangan dan kita berharap dan kita mengkawal kasus ini sampai ke pengadilan. Bang, ngomong-ngomong soal bukti Bang, kemarin kan dari kuasa hukum RG sendiri mengatakan bahwasannya dari DRO itu kan handphonenya sempat ditahan sama penyidik dan keesokannya dia meminta untuk pinjam pakai dan itu diberikan oleh penyidik. Ini ada indikasi seperti akan menghilangkan barang bukti atau seperti apa sebenarnya? Ini loh, pinjam pakai itu ada konsekuensi hukumnya. Surat pinjam pakai itu ada tanda terimanya. Ketika barang bukti dipinjam pakaikan itu artinya menjamin bahwa barang bukti tersebut dikembalikan. Jadi tidak bisa pinjam pakai itu dimiliki. Kadang-kadang seperti ini, ketika kita kehilangan motor, setelah itu ditemukan oleh penjahatnya, kita selaku pelapor boleh pinjam pakai terhadap barang bukti yang harusnya jadi objek perkara. Itu kan objek perkara. Tapi diperbolehkan dipinjam pakai kan. Tetapi nanti ketika dibutuhkan tetap harus dihadirkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai handphone. Handphone itu biasanya setahu saya, pemahaman saya, apalagi berkaitan ini sebagai alat bukti terkait suap gitu. Isi handphonenya pasti sudah diambil oleh penyidik. Jadi sebenarnya handphonenya isinya sudah istilahnya diekstrak oleh penyidik, sudah disedot. Sebenarnya isinya, yang penting kan isinya. Ketika sudah dipinjam pakaikan, ya artinya untuk kepentingan penyidikan ya sudah. Setelah itu mungkin bisa dikembalikan lagi, nanti setelah itu nanti bisa jadi dimintakan kembali untuk pemenuhan sebagai syarat untuk di pengadilan. Tapi kalau saya pikir yang tidak dikembalikan pasti ketika berkaitan dengan pelaku. Ya mungkin karena Dr. O sebagai saksi, ya mungkin pertimbangan penyidik. Makanya saya juga itu kembali lagi, semua itu menjadi pertimbangan penyidik untuk bisa dipinjam pakaikan atau tidak. Artinya kemungkinan kecil untuk bisa menghilangkan barang bukti. Nggak ada, karena saya meyakini penyidik sudah mengekstraksi barang buktinya. Karena yang penting adalah isinya. Ini kan handphone ini kan yang penting tuh isinya. Apa percakapan-percakapan, apa rekaman-rekaman dan isi-isi dari handphone tersebut. Ini kan cuma sebagai alat aja. Seperti itu. Sama aja kayak misalnya kita CCTV. Kan yang penting tuh DVR-nya. Ya CCTV-nya mungkin tetap disita, tapi kan yang paling penting itu adalah isi dari CCTV tersebut. Sama juga dengan halnya handphone. Bang, kalau mungkin saya balik lagi, kalau melihat dari Dr. Reza sendiri yang melaporkan kenapa sih NM tidak langsung ditahan ke Mabes Polri, berarti tindakan tersebut tidak akan berlaku apa-apa dong selama penyidik belum melakukan atau mungkin ada kesepakatan tersendiri. Maksudnya gimana tuh? Saya nggak ngerti. Maksudnya gini, ini kan dia melaporkan nih karena penyidik tidak melakukan penahanan langsung. Berarti artinya laporan tersebut sia-sia lah jatuhnya. Benar begitu nggak Pak? Iya, enggak juga. Itu kan sebagai bentuk, kalau menurut saya juga kadang-kadang sebagai pelapor ketika
saya sebagai praktisi hukum dan saya sebagai pengacara, ketika saya melaporkan dan tersangka saya tidak dilakukan penahanan, ya saya kan mengindikasikan bahwa ada deal-deal apa antara penyidik dengan tersangka sehingga tidak dilakukan penahanan, seperti itu loh. Tapi kan kita juga nggak bisa mengintervensi terlalu dalam, sehingga apa yang kita lakukan ya salah satunya adalah bersurat meminta keadilan, memintakan bahwa ini perkara kok tidak dilakukan penahanan, kan seperti itu. Itu sah-sah saja. Artinya tapi kan dengan adanya seperti ini kan kontrol kepolisian menjadi lebih ketat. Ya kan, kontrol penyidikan jadi lebih ketat, bahwa ada pihak yang mengontrol. Di sini adalah sisi pelapor, bahwa laporan dia dikontrol dengan adanya laporan-laporan yang dibuat oleh penyidik ketika penyidik tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya.